Jadi ketika pasar ini sudah siap, kita harus begini, kita benerin benang, itu sangat berbahaya. Jadi saya nggak menyarankan dengan unit ini kita menggunakan paralon ya. Kalaupun kita terpaksa menggunakan paralon, kita taruh di atas. Bagaimana cara kita memaksimalkan power slingshot ini dengan cara mengukur berapa panjang dari karet yang akan nanti kita gunakan. Ada yang teman-teman gunakan, semakin panjang karetnya, powernya akan semakin melemah. Contoh ini, usahakan posisi red dot ataupun laser ataupun teleskop itu usahakan posisi benar-benar di tengah pada unit. Jangan memasang di samping atau samping kiri atau kanan. Nanti akan akurasinya pasti akan nggak benar itu. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan KICC Sam. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baik teman-teman, pada kesempatan ini kita berbagi bagaimana cara menggunakan slingshot ketapel khususnya untuk ikan ya. Langkah-langkah menggunakan slingshot, kemudian bagaimana cara kita memaksimalkan power slingshot ini dengan cara mengukur berapa panjang dari karet yang akan nanti kita gunakan. Jadi karet itu berbeda-beda teman-teman ya, masing-masing unit nanti akan berbeda panjang ukuran karetnya. Jadi nanti kita bahas untuk memaksimalkan slingshot sering teman-teman gunakan. Pertama, menggunakan slingshot, pastikan dulu semua kondisinya sudah aman ya. Maksudnya gini, jadi semua komponen yang ada di slingshot pastikan semuanya sudah kencang, aman. Dan pertama yang harus kita lakukan ya tentunya kita memasang karet dulu ya. Oke, jadi kalau yang kita bikin di sini, yang teman-teman kemarin sudah order itu di sini kita sediakan 2 pengait karet ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan 1 atau 2 karet. Jadi untuk langkah pertama kita pasang dulu karetnya, dan ini pastikan dulu teman-teman ya untuk karetnya, pengait sujenya ini apakah benar-benar masih utuh atau sudah mulai putus. Jadi jangan sampai kalau sudah mulai putus tetap dipasang, nanti bahaya itu. Jadi kita pasang karetnya dulu, kondisi semua aman. Dan yang kemarin saya kirim ya, untuk karetnya sudah benar-benar saya ukur sesuai dengan unit yang kemarin dikirim ya. Oke, kemudian setelah karet terpasang, kemudian kita pasang alat bantu bidik. Jadi seandainya teman-teman slingshot belum ada alat bantu bidik, red dot misalkan, nah itu pemasangan red dot cukup mudah. Maksudnya dari red dotnya sendiri kan bisa untuk rel 11 ataupun rel 22, tinggal kita balik posisi ininya saja teman-teman, posisi mountingnya, posisi bautnya ini kalau kita balik bisa jadi 11, kalau kita balik lagi itu bisa jadi 22 mili ya. Oke, setelah kita pasang red dot, maksudnya red dot itu kan sebagai alat bantu bidik ya. Apapun itu yang terkait dengan alat bantu bidik, itu usahakan semua alat tembak itu pasti posisi akan di tengah ya, di tengah-tengah unit. Jika teman-teman memasang di samping itu salah teman-teman. Jadi target kita istilahnya akurasi kita itu tetap di atas bawah, bukan di samping ya. Kalau di samping kita beda jarak, pasti nggak akan kena, dan itu akurasinya pasti ngaco. Jadi usahakan posisi red dot ataupun laser ataupun teleskop itu usahakan posisi benar-benar di tengah pada unit. Jangan memasang di samping atau samping kiri atau kanan, nanti akan akurasinya pasti akan nggak benar itu. Itu yang pertama, itu untuk posisi alat bantu. Jadi kita ulangi lagi untuk alat bantu, pastikan posisinya itu di tengah. Jadi kalau misalkan ada tambahan laser atau apa ya, usahakan di bawahnya yang lurus sejajar vertikal dengan unit yang teman-teman gunakan.
Oke, pokoknya intinya usahakan semua alat bantu itu di tengah, jangan di sampingnya atau di manalah, pokoknya diusahakan di atasnya atau di bawahnya. Jadi garis vertikal ya dengan unitnya. Jadi posisi bidikan kita itu akurasinya itu kita hanya koreksi di atas bawahnya, bukan di samping kanan kirinya. Kalau samping kanan kirinya itu udah pasti ngacak. Dan jarak misalkan nih kita pasang red dot atau laser, kita pasang laser di samping, ketika jarak di 10 meter pasti tepat. Misalkan kita setting jarak 10 meter, ya tepat 10 meter kena. Tapi dikurang dari 10 meter atau lebih dari 10 meter, nah itu kena kanan atau kena kiri, itu yang repot. Jadi posisi alat bantu itu tetap yang benar itu di tengah posisi vertikal dengan unit yang teman-teman gunakan. Jadi di atas atau di bawah, itu posisi dari alat bantu ya, red dot ataupun laser ataupun teleskop. Kita selalu cek dulu ya teman-teman ya untuk tali sujennya sebelum kita gunakan untuk maser ikan. Kemudian yang selanjutnya kita pasang rel. Jadi rel yang kemarin unit yang saya bikin, ini yang pertama saya bikin ya unitnya. Contoh unit yang pertama saya bikin ini, dan ini sudah istilahnya udah poin ratusan ikan. Jadi teman-teman bisa cek di video-video saya sebelumnya menggunakan slingshot ini ya. Oke, kita pasang dulu. Setelah semua udah rapi, yakin semuanya udah benar, baru kita pasang relnya. Dorong ke atas. Nah, baru kita kunci. Ini udah kencang. Oke ya. Dan kemarin itu ada teman-teman yang sempat bertanya ya, Bang, apakah itu bisa diganti dengan misalkan kita nggak punya rel, kita ganti dengan gulungan paralon. Kalau untuk slingshot yang model seperti ini, yang pakai sliding, yang pakai bearing linear, itu saya tidak menyarankan untuk menggunakan paralon, memasang di bawah posisi rel ya. Itu kita bisa menggunakan paralon, tapi posisinya harus di atas, nggak boleh di bawah. Kalau di bawah berbahaya teman-teman. Contohnya begini. Jadi rel itu kan bisa kita tarik, bisa kita gulung dengan mudah. Nah kalau paralon kan nggak bisa. Jadi ketika kita pasang begini, kalau pakai paralon, nah posisi ini, kalau kita mau narik, otomatis nggak bisa. Karena benang masih gulung di paralon, ya kan? Nah kalaupun bisa, kita tarik dulu benangnya di paralon itu. Setelah kita tarik, pasti ada longgar kan benangnya ini ya. Jadi ketika pasar ini sudah siap, kita harus begini, kita benerin benang, itu sangat berbahaya. Jadi saya nggak menyarankan dengan unit ini kita menggunakan paralon ya. Kalaupun kita terpaksa menggunakan paralon, kita taruh di atas, di posisi ini, kita pasang mounting, baru bisa untuk memasang paralonnya. Itu aman, karena kalau posisi di sini, pemasangan pasar pun juga gampang. Kita pasang, kita tarik pun benang nggak berpengaruh. Kalau dipasang di depan, ini kan pengaruh, benang ketarik ini. Nah, oke teman-teman ya, untuk masalah paralon udah aman ya. Jadi nggak masalah kita gunakan paralon, tapi harus di atas. Untuk pemasangan sujen, usahakan rel ini selalu kendor ya, dikendorin ya. Jadi bisa ditarik begini ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini yang kemarin kita bikin itu sangat mudah teman-teman ya. Jadi nggak perlu pas kita masangnya begini, nggak perlu ngeluarin tenaga masang begini, ini cukup begini udah terpasang. Yang harus teman-teman perhatikan masalah pemasangan sujen. Jadi kalau relnya itu di bawah, artinya rel itu di bawah unit, kita masang sujen itu harus lewat bawahnya. Jadi gini. Oke, kita ulang. Jadi ketika masang relnya di bawah, otomatis kita memasang sujennya itu dari bawah, dan ruhitnya ini menghadap ke atas. Nah, jadi benangnya di bawah benang pengait. Pertama begini. Oke. Nah, posisinya begini teman-teman.
Jadi ketika ini lepas, kita pasarnya lepas, itu benang ini tidak sangkut ke benang pengait. Nah, ketika teman-teman memasang relnya ini di atas, ketika relnya ini kita pasang di atas, berarti pasang sujennya itu menghadap ke bawah, begini. Jadi benangnya lewat atasnya. Nah, contoh begini, kita lepas saja. Oke. Jadi ketika teman-teman itu memasang rel di atas, begini, misalkan ini ya, begini, berarti kita memasang sujennya itu menghadap ke bawah, begini. Nah, oke, posisinya begini teman-teman ya. Dan usahakan lagi untuk pemasangan rel atau paralon misalkan untuk dipasang di atas, itu jangan dipasang di samping atau samping kiri atau kanan ya, usahakan pasang di tengah. Itu nanti pasti akan mempengaruhi akurasi juga kalau di samping kanan atau samping kiri. Itu pasti mempengaruhi akurasi, jadi posisinya tetap harus di tengah, bentuk vertikal dari unit yang digunakan. Posisinya begini ya. Ya entah itu nanti gimana caranya teman-teman ngakalin dudukannya seperti apa. Pokoknya seperti inilah posisinya. Jangan di samping sini atau samping sini gitu ya. Nanti akan berpengaruh ke akurasi. Oke, kita lanjutkan teman-teman ya. Passer sudah terpasang, passer atau sujen sudah terpasang begini. Dan ketika kita tarik begini, ini jangan tahan terlalu lama teman-teman ya, maksimal 5 menit lah. Maksimal 5 menit, karena karet, namanya karet itu pasti nanti gaya pegasnya itu akan berkurang lama-lama kalau kita tahan terlalu lama. Jadi sebisa mungkin ketika ada buruan aja baru kita tarik. Oke teman-teman ya, dan mungkin nanti kalau misalkan teman-teman pengen cancel, misalkan ini mau di cancel gitu ya, cukup begini aja, ini harus ditahan dan tangan jangan sampai menyentuh trigger. Ditahan, ini tahan, baru ini naik ke atas. Nah, pelan-pelan kita lepaskan. Ini baru kita cancel ya. Oke ya, jadi paham ya untuk masalah ini ya. Jadi intinya pokoknya kalau ada buruan aja, ketika kita melihat buruan baru kita tarik. Nah, kalaupun sudah ditarik, misalkan nih buruan kita hilang nih, jangan ditahan terlalu lama. Jadi maksimal 5 menit lah, baru kita lepaskan lagi. Oke, itu aja teman-teman ya untuk penggunaannya. Kemudian kita bahas masalah power. Ini yang teman-teman sering tanyakan di YouTube, komentar di YouTube. Teman-teman tanya, ini berapa sih ukurannya karet ini yang pas ya, yang ideal untuk slingshot supaya powernya itu maksimal. Jadi oke, kita jelaskan untuk masalah berapa ukuran panjang karetnya yang nanti kita gunakan untuk passer supaya passer ini bisa powernya itu bisa maksimal. Oke, kita lanjutkan yuk. Sebelum kita lanjutkan, kita lihat-lihat dulu teman-teman ya, unit yang baru saja selesai kita selesaikan dan sekarang ini sudah di packing mau dikirim ke masing-masing pemesan ya teman-teman ya. Oke, lagi saya ucapkan terima kasih atas kepercayaan teman-teman yang sudah memesan slingshot dari saya. Dan alhamdulillah yang kloter pertama itu ada 5 unit ya sudah terkirim. Kemudian yang kloter kedua ini ada 10 unit, yang hari ini 5 sudah terkirim, dan mudah-mudahan sore ini yang 5 juga harus dikirim sore ini ya. Ini yang sudah kita packing, ini Mas Indra ya, Banten. Kemudian ini dari Mas siapa ini, nggak kelihatan, Mas Imam. Ini Mas Imam yang ada di Sulawesi. Halo Mas Imam. Kemudian ini dari Mas Jeffrey dari Padang. Kemudian yang ini Mas Erik dari Aceh, Sabang. Kemudian ini Mas siapa ya ini, masalahnya akunnya namanya Siti dari Demak, Jawa Tengah. Oke, nanti hari ini sore ini semuanya akan dikirim. Dan yang 5 tadi udah dikirim, sebagian pakai Gosen dan pakai Grab ya. Oke, ini ketapelnya. Dan mudah-mudahan nanti kedepannya kita bikin lagi secepatnya ya.
Oke, teman-teman, langsung kita lanjutkan ya. Jadi bagaimana cara kita memaksimalkan power pada slingshot yang teman-teman gunakan. Jadi masing-masing slingshot itu pasti ukurannya akan berbeda-beda, teman-teman ya. Jadi tergantung panjang dari pengait sampai ke switchnya, dari pengait ke triggernya. Jadi bagaimana caranya kita mengukur berapa sih panjang karet yang akan nanti kita gunakan supaya power itu bisa maksimal. Pertama, kita pasang dulu yang ini teman-teman ya, karetnya dulu kita pasang. Nah, kalau sudah terpasang begini, ini anggap aja karetnya itu masih panjang ya, belum kita bikin seperti ini ya. Nah, baru kita tarik dulu teman-teman. Kita tarik sampai ke trigger. Kira-kira 1 jari lah, dari trigger itu 1 jari. Pokoknya kita tarik bener-bener tarikannya ini udah maksimal mentok ya. Jadi karet, namanya karet itu kan bekas ya. Bekas itu punya titik jenuh lah untuk maksimal daya elastisnya ini akan. Misalkan kita tarik nih, nah ini udah nggak bisa kita tarik lagi kan, ini berarti udah maksimal. Jadi kita ukur begini, misalkan contoh kita ambil ukuran segini dulu nih, ukuran segini kita tarik. Nah segini maksimal, berarti kurang nih. Oke, kita tambah lagi segini, misalkan kita pegang aja, jangan dipotong dulu ya. Kita tarik. Nah ini masih kurang lagi nih teman-teman, kurang lagi. Oke, nah kita panjangkan misalkan segini, ukuran segini. Nah ini dia, ini baru bener. Pokoknya dari ujung trigger itu 1 jari ya, ada lebih 1 jari. Jadi kita tarik begini, jarak maksimalnya karet ini bekasnya sampai di mana. Nah ini sampai ke 1 jari. Oke, baru kita potong. Dan kita yang sebelahnya kita ukur sesuai dengan karet yang kita ukur tadi ya. Jadi masing-masing ketapel pasti akan berbeda teman-teman ya untuk ukuran karetnya ya. Begitu juga untuk karet yang ukuran di atasnya ini, misalkan kita dengan cara yang sama tadi, kita tarik begini sampai ke trigger. Pokoknya batas maksimal bekas titik jenuhnya karet ini ya, sampai dia paling terkuat. Misalkan segini. Nah, ini segini paling kuat teman-teman, udah cukup ini, jadi powernya bisa maksimal. Jangan sampai terlalu kendor, misalkan terlalu panjang nih, ukuran segini, ukurannya segini karetnya nih. Nah contoh nih, ini kan panjang nih. Jadi slingshot itu, slingshot yang ada, yang teman-teman gunakan, semakin panjang karetnya, powernya akan semakin melemah. Contoh ini, kita gunakan karet yang panjang ini ya, ini yang belum kita ikat. Coba, nah misalkan ukuran panjangnya segini nih, batasnya segini. Nah ini nggak ada tarikan ini teman-teman, nggak ada powernya nantinya. Oke ya, nah baru kita kurangin dikit lagi, kita tarik lagi. Nah ini baru kenceng nih, maksimal. Jadi ukurannya nanti segini, yang teman-teman potong. Oke ya, jadi untuk memaksimalkan slingshot atau ketapel teman-teman itu cukup mudah dengan cara mengukur pada unit yang teman-teman gunakan. Jadi nggak bisa kita mengira-ngira, oh panjangnya sekian, panjang sekian, om itu karet panjang berapa. Nah itu kita nggak bisa jawab karena kita nggak pernah tahu ukuran slingshot yang teman-teman gunakan itu ukurannya berapa. Jadi ya satu-satunya jalan ya kita ukur sendiri panjangnya dengan cara itu tadi. Sekali lagi kita pasang dulu, kita tarik, kita batasin dengan jari begini, kita tarik di mana titik jenuh karet itu yang paling berat di saat mendekati trigger. Oke teman-teman ya, itu aja, mungkin bisa, mudah-mudahan bermanfaat, dan ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi pada video berikutnya di GICC Sam Channel.